untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Halibi Aziza. Di sini saya akan menanggapi suatu kasus perusahaan Facebook Indonesia yang mengalami kerugian sampai menutup beberapa gerainya, yaitu KFC. KFC merupakan kependekan dari Kentucky Fried Chicken, adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pusatnya di Louisville, Kentucky yang KFC adalah kependekan dari Kentucky Fried Chicken, adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pusatnya di Louisville. Kentucky Fried Chicken yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. KFC merupakan jaringan restoran terbesar kedua di dunia yang diukur berdasarkan penjualannya setelah McD, dengan 24.104 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum Brand, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell. KFC sendiri didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1890 sampai 1980, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran yang di pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken. Pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger dengan menyebut dirinya sebagai Kolonel Sanders. Harlan menjadi tokoh terkemuka sejarah budaya di Amerika dan citranya tetap banyak digunakan dalam iklan KFC hingga hari ini. Namun, ekspansi perusahaan yang cepat melebihi Sanders yang sudah tua, dan dia menjualnya kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John J. Byrne Jr. dan Jack C. Macy pada tahun 1964. Nah, di Indonesia sendiri, KFC adalah rantai restoran barat terbesar dengan 466 outlet pada Desember 2013. Rantai setelah tumbuh untuk memegang pangsa pasar diperkirakan 32%, dan item menu termasuk spaghetti, wrap, bento, puding, dan bubur ayam. Pemilik waralaba pada PT Fast Food Indonesia ini, gerai pertama dibuka di Jakarta pada tahun 1979. Saling Group konglomerat
konglomerat terbesar di Indonesia, menjadi pemegang saham utama pada tahun 1990 yang memberi perusahaan dana untuk ekspansi besar. Pemilik waralabanya PT Fast Food Indonesia terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1993. Dalam video tersebut menjelaskan kasus tentang KFC yang mengalami kerugian sebesar 555,68 miliar hingga kuartal 3 tahun 2024 ini, yang mengakibatkan terdapat 47 gerai KFC ditutup dan 2.274 karyawan di PHK massal. Ada dua faktor yang menyebabkan KFC rugi. Pertama yaitu ada pemulihan usaha yang lambat pasca pandemi COVID. Jadi usaha itu lambat dalam pemulihannya pasca pandemi COVID tahun 2019. Yang kedua ada dampak negatif dari krisis Timur Tengah yang memicu gelombang boikot terhadap KFC. Nah, terdapat faktor lain. Selain dua faktor tersebut, juga terdapat faktor lain yang menyebabkan KFC itu bersaing atau mengalami rugi, yaitu faktor persaingan ketat antara KFC, McD, dan kompetitor lainnya. Di era globalisasi ini, persaingan yang semakin ketat di industri restoran cepat saji menjadi salah satu tantangan utama bagi KFC, terutama karena adanya pemain besar seperti McD, Burger King, Subway, dan berbagai restoran lokal yang terus berkembang di era ini. Dalam konteks ini, persaingan tidak terjadi pada produknya saja. Jadi tidak bersaing kepada produknya, tetapi juga pada aspek pelayanannya, inovasi, pemasaran atau marketing, dan berkelanjutannya. Ada analisis dan komentar tentang dampak persaingan tersebut terhadap KFC dan pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama yaitu ada kompetisi dalam inovasi produk. Industri restoran cepat saji terus berkembang dengan inovasi menu baru yang sesuai dengan selera konsumen atau selera pelanggan modern saat ini. Nah, pada McD misalnya, McD kerap memperkenalkan menu lokal di berbagai negara dan menawarkan produk musiman yang menarik perhatian masyarakat atau pelanggan konsumen. Sedangkan di KFC sering kali mengandalkan ayam goreng saja sebagai produk utama bisnis mereka, sehingga dalam produk ini KFC kalah dalam hal diversifikasi menu. Untuk tetap
kompetitif atau bersaing ini, KFC perlu lebih agresif dalam mengembangkan produk baru, termasuk menu yang berbasis lokal, makanan sehat, dan opsi plant-based atau nabati. Produk-produk yang inovatif juga ini dapat menarik segmen pelanggan baru, sekaligus mempertahankan bisnis atau mempertahankan pelanggan lamanya. Jadi menambah pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua, adanya strategi harga dan nilai tambah. Nah, faktor yang kedua yaitu adanya strategi harga dan nilai tambah. Persaingan harga atau nilai tambah menjadi salah satu strategi utama di industri restoran saji ini. Di McD misalnya menawarkan paket yang hemat, yang menarik bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Paketnya hemat tapi anggarannya juga terbatas. Tapi di sisi lain, kompetitor lokal seringkali menawarkan harga lebih rendah dibanding merek internasional seperti KFC dan McD, sehingga kompetitor lainnya itu mereka mampu menarik perhatian pelanggan. KFC perlu menyesuaikan strategi harga tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, mereka juga bisa menambahkan nilai tambah seperti promo loyalitas, diskon yang berbasis aplikasi, atau menu eksklusif untuk memberikan alasan bagi konsumen untuk memilih KFC daripada McD atau daripada kompetitor lainnya. Faktor yang ketiga yaitu ada kualitas dan kecepatan pelayanan. Nah, kecepatan pelayanan ini juga menjadi elemen penting dalam restoran cepat saji. Contohnya di McD seringkali unggul dalam hal efisiensi operasional, seperti dalam pelayanannya yang drive-thru, yang cepat, dan aplikasi mobil untuk pemesanan online. Jadi tidak usah datang ke gerainya, tapi bisa melalui online di McD. KFC di beberapa lokasi dianggap kurang konsisten dalam menjaga kecepatan dan kualitas pelayanannya. Dengan adanya faktor ini, kehidupan bisnis di sektor ini membutuhkan standar operasional yang ketat untuk memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Jadi KFC itu perlu berinvestasi dalam pelatihan karyawannya, perlu berinvestasi dalam pelatihan karyawannya, teknologi layanan, dan optimasi sistem pemesanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Faktor yang berikutnya yaitu ada dominasi branding dan pemasaran McD. Nah, di McD memiliki salah satu strategi branding dan marketing atau pemasaran paling agresif di dunia. Nah, dari kampanye media sosial hingga kolaborasi dengan merek
dengan merek-merek lainnya yang terkenal, McD berhasil menarik generasi muda. Sedangkan KFC cenderung lebih fokus pada promosi tradisional yang terkadang kurang menarik bagi konsumen muda. Jadi itu pelanggan kurang tertarik pada KFC. Nah, belajar dari faktor tersebut, KFC perlu mengadopsi strategi marketing atau strategi pemasaran yang lebih segar dan kreatif, termasuk memanfaatkan platform digital seperti aplikasi TikTok, Instagram atau kolaborasi dengan influencer lokal. Hal ini tuh penting untuk menjaga relevansi merek KFC sendiri di tengah perubahan demografis pelanggan. Faktor yang berikutnya yaitu ada faktor kompetitor baru dan tren lokal. Selain bersaing dengan McD, pemain baru seperti restoran cepat saji berbasis lokal pun semakin menarik perhatian pelanggan daripada KFC. Terkadang restoran ini tuh sering menawarkan menu yang lebih relevan dengan cita rasa itu lokal dan harga yang lebih terjangkau. Jadi rasanya tetap enak tapi harganya lebih murah. Nah, dari sini KFC juga harus bisa memperkuat koneksi mereka dengan pasar lokal, misalnya dengan menambahkan menu khas daerah atau menjalankan kampanye marketing yang mencerminkan budaya lokal. Dengan melaksanakan tersebut, mereka bisa atau dapat bersaing tidak hanya dengan merek internasional tetapi juga dengan kompetitor lokal. Jadi KFC bisa bersaing dengan kompetitor lokal. Yang berikutnya ada faktor tantangan dalam keberlanjutan dan etika. Di McD telah lebih dulu mengadopsi langkah-langkah keberlanjutan seperti pengurangan plastik dan pengelolaan limbah yang mendapat apresiasi konsumen modern. Sedangkan di KFC sendiri, jika tidak menyusul langkah ini, mereka bisa tertinggal dalam persaingan, terutama di pasar yang sangat peduli pada isu lingkungan tersebut. Nah, untuk keberlanjutan bisnis tersebut, KFC harus memprioritaskan strategi dalam kehidupan bisnis melalui inisiatif ramah lingkungan seperti penggunaan penggunaan bahan kemasan daur ulang dan poaching ayam dari peternakan berkelanjutan. KFC juga dapat meningkatkan citra merek mereka dan menarik konsumen yang sadar lingkungan atau ramah lingkungan. Berdasarkan pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan bisnis, pertama kita harus bisa beradaptasi dan inovasi
dalam persaingan yang ketat, ada adaptasi terhadap tren dan konsumen adalah keharusan. Jadi perusahaan itu harus mampu membaca kebutuhan pasar dan secara konsisten menawarkan inovasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan saat ini atau pelanggan modern, mengikuti tren. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Kecepatan dan kualitas layanan merupakan faktor utama dalam restoran cepat saji. Nah, investasi dalam teknologi dan pelatihan karyawan juga langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi. Pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya yaitu pentingnya branding yang kuat. Branding dan marketing atau pemasaran yang kreatif adalah cara untuk menarik perhatian si konsumen atau perhatian pelanggan, terutama pada generasi muda atau Gen Z sekarang. Nah, kampanye yang relevan, inovatif, dan menarik dapat membantu membedakan perusahaan dari kompetitor lainnya. Yang berikutnya yaitu pelajaran yang kita ambil, keberlanjutan sebagai strategi bisnis. Dunia konsumen modern semakin peduli pada berkelanjutan dengan mengintegrasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti tidak menggunakan plastik. Perusahaan tidak hanya akan meningkatkan reputasi mereka juga, tetapi memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjangnya. Pelajaran berikutnya yaitu kolaborasi dengan pasar lokal. Kompetitor lokal menjadi ancaman yang nyata dengan menyesuaikan menu, promosi, dan kampanye berdasarkan budaya lokal. Perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan kehadirannya di pasar tertentu. Jadi persaingan yang ketat antara KFC, McD, dan restoran cepat saji lainnya menunjukkan pentingnya fleksibilitas, inovasi, dan strategi yang tepat dalam kehidupan bisnis. Untuk bertahan dalam industri ini, perusahaan seperti KFC perlu terus beradaptasi dengan preferensi konsumen yang berubah dan menghadirkan pengalaman yang lebih relevan dan menarik bagi pelanggan mereka agar tetap memilih KFC sebagai restoran terfavorit. Dengan adanya penurunan bisnis KFC atau penutupan gerai KFC mencerminkan beberapa tantangan yang dihadapi industri restoran cepat saji. Pertama yaitu perubahan referensi konsumen. Semakin banyak orang yang memilih makanan yang lebih sehat, jadi orang tersebut akan lebih makan makanan yang sehat.
Yang kedua, meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat membuat beberapa konsumen mengurangi konsumsi fast food. Berikutnya yaitu kompetisi dari restoran yang menawarkan menu lebih sehat. Jadi ada restoran selain KFC yang menunya itu lebih sehat. Kedua, tantangan ekonomi. Kenaikan biaya bahan baku dan operasional, daya beli masyarakat yang menurun di masa sulit ekonomi atau persaingan harga yang semakin ketat dengan kompetitor. Jadi ada yang harganya yang lebih murah daripada KFC tapi makanan itu sehat. Berikutnya yaitu adaptasi yang diperlukan. KFC perlu menyesuaikan menu dengan tren kesehatan, mengoptimalkan layanan pesan antar dan digital. Selanjutnya, mengevaluasi lokasi gerai yang kurang strategis, meningkatkan efisiensi operasional. Yang berikutnya yaitu peluang perbaikan. Peluang perbaikan meliputi fokus pada inovasi menu yang lebih sehat, memperkuat presensi digital dan delivery. Berikutnya, optimalisasi gerai yang masih beroperasi, meningkatkan layanan pelanggan. Meski menghadapi tantangan ini, KFC tetap merupakan brand fast food global yang kuat. Yang terpenting adalah bagaimana KFC beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen dan kondisi pasar untuk bangkit kembali. Dengan adanya kasus atau berita KFC yang mengalami kerugian, KFC atau restoran cepat saji lainnya juga perlu memiliki atau mempertahankan bisnis tersebut, yaitu dengan cara mempunyai strategi bisnis. Yang pertama yaitu salah satunya tetap mempertahankan ciri khas bisnis tersebut. Jadi KFC ataupun restoran cepat saji lainnya itu harus memiliki atau mempertahankan ciri khas dari bisnis tersebut. Misal dari KFC mungkin ciri khasnya dengan ayam gorengnya. Yang kedua yaitu ada tetap melakukan inovasi. Tetap melakukan inovasi. Jadi melakukan inovasi itu bisa mengikuti pelanggan yang modern. Yang berikutnya yaitu fasilitas yang lengkap. Nah, di restoran tersebut bisnis KFC harus menyediakan fasilitas yang lengkap, misal tempat duduk yang nyaman, wifi gratis, atau toilet yang bersih. Berikutnya yaitu ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini juga sangat penting bagi bisnis restoran cepat saji atau KFC, agar ketika memilih lokasi tersebut itu di keramaian, di padat penduduk yang penduduknya itu ramai. Berikutnya yaitu ada menyediakan paket menu bersama. Yang berikutnya, menyesuaikan harga dengan target pasar. Penyesuaian harga target pasar itu berhubungan dengan pemilihan lokasi. Kita harus bisa menyesuaikan harga dengan target pasar kita, semisal di ekonomi yang menengah ke atas atau yang menengah ke bawah. Berikutnya yaitu menyediakan promo di hari spesial, kayak semisal
di tahun baru, hari raya Idul Fitri atau hari Natal. Baik teman-teman, dengan adanya kasus KFC yang mengalami kerugian banyak banget, pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama yaitu sebab akibat adanya kerugian KFC, ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan agar bisnis tersebut itu bisa bertahan atau bertahan lama. Banyaknya tantangan-tantangan bisnis di era modern ini atau bersaing dengan kompetitor lainnya itu memberi pelajaran bagi seorang pebisnis agar mereka menyiapkan beberapa strategi supaya bisnis mereka atau restoran mereka itu tetap berjalan dalam jangka panjang, tidak mengalami kerugian ataupun penurunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.